Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhaimin dalam program Pesantren Nabawi dengan tema belajar mengaji Al-Qur'an. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti acara ini dengan baik. Sahabat, pada waktu yang lalu sudah kita bahas tentang materi makhorijul huruf. Nah, insyaallah pada kali ini saya akan membahas tentang sifatul huruf, di mana sifatul huruf ini juga tidak kalah penting dengan makhorijul huruf. Karena sifat makhorijul huruf tidak ditunjang atau tidak diikuti dengan sifatul huruf, maka makhorijul huruf tidak akan mencapai bacaan yang bagus. Nah, untuk itu sahabat, untuk mencapai bacaan Al-Quran yang bagus, yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah cara baca Quran dengan baik dan benar, maka kami akan membahas tentang sifatul huruf. Sahabat, setiap huruf pasti mempunyai sifat, sama halnya dengan setiap manusia pasti punya sifat. Begitu juga huruf, karena huruf punya hak untuk dilafalkan dengan baik dan benar, maka untuk itu setiap huruf harus mempunyai sifat. Sahabat, untuk itu mari kita sama-sama melihat di papan tulis ini. Kita akan bahas tentang sifatul huruf. Pengertian sifatul huruf artinya menurut bahasa adalah maqamum bisyai'i minal ma'ani kal ilmi wassawadi, yang artinya karakteristik watak dari suatu yang bersifat maknawi seperti ilmu dan warna hitam. Sedangkan menurut pengertian istilah ulama tajwid adalah kaifiyatun aridatun lil harfi inda husulihi fil makhraji min jahrin wa hamsin ila akhir. Yang artinya sifat yang datang untuk huruf ketika terjadinya pada makhraj dari sifat jahar, tertahan nafas, atau hamas, berdesis, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk itu sahabat, dua pengertian inilah nanti yang akan kita sama-sama bahas. Untuk itu mari kita mulai saja dengan yang kelompok B ini. Yang satu adalah pengertian, yang kedua adalah pengelompokan sifatul huruf atau sifat al-huruf. Berdasarkan pendapat Imam Ibnul Al-Jazari yang dinukil oleh Syekh Muhammad Makki Nasr di dalam kitabnya Nihaya Al-Qaulil Mufid atau disebut Nihayatu Qaulil Mufid, sifat huruf berjumlah 17 sifat terbagi menjadi dua bagian, yaitu sifat asliyah atau lazimah, dan yang kedua adalah sifat ardiyah atau sifat aridah, yang secara sederhana nanti akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang sifat asliyah. Sifat asliyah atau lazimah ini adalah sifat yang selalu ada pada setiap huruf dan tidak terpengaruh dalam kondisi apapun. Nah, kelompok sifat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat asliyah lazimah yang berlawanan. Yang kedua adalah sifat asliyah atau lazimah yang tidak berlawanan. Mari sahabat kita sama-sama lihat apa sih sifat lazimah itu. Yang pertama sifat yang harus selalu nampak, harus selalu ada, yaitu yang pertama adalah sifat hamas
Hamas itu artinya sifat yang berdesis atau sifat yang mengeluarkan udara. Sedangkan lawannya adalah sifat jahar. Jadi sifat yang berlawanan itu ada 5 sifat. Berarti berlawanan berarti 2 kali, berarti 10 sifat. Kalau sifat hamas berarti berlawanan dengan dengan jahar. Hamas artinya desis, mengeluarkan udara. Seperti fa, hurufnya ada 10. Fa, ha, thahu, sun, sakat. Fa, ha, thahu, sun, sakat. Fa, ha, ha. Ya, 10 huruf ini harus selalu berdesis. Fa, tidak boleh pa. Ya, bukan pa, tapi fa. Afala ya'lamu. Ya, afala. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq harus ada desis. Ha juga sama ini hurufnya ya. Keadaan desis nafas yang keluar atau berjalan bersama huruf ketika diucapkan karena sandaran makhrajnya lemah. Yaitu fa, ha, tha, hu, sun, sakat. Fa, ha, tha, hu, fa, ha. Ha keluar udara, bukan ka tapi ha ya. Ha, sya atau tha, fa, ha, tha, hu, sun, sakat. Ka bukan ka tapi ka, bukan ta tapi ta. Harus dikeluarkan anginnya atau udaranya atau berdesis. Itulah sahabat, yang pertama adalah huruf hamas. Hurufnya ada 10, berarti lawannya berarti ada 19. Ya. Lawannya berarti ada 18 sahabat ya. Ada 19 lawannya yang disebut huruf jahar. Huruf yang tidak boleh mengeluarkan udara. Huruf hamas berlawanannya dengan jahar. Hamas artinya mengeluarkan udara, jahar artinya tidak mengeluarkan udara atau nafas tertahan ya. Seperti kata tidak boleh atau itu tidak boleh. Itulah sahabat. Jadi hati-hati kita cara melafalkan suatu makhraj, kita perhatikan juga sifatnya. Insya Allah kita kalau makhrajnya benar dan sifatnya juga benar, maka pelafalan kita, bacaan kita akan menjadi bagus. Itulah sahabat, sementara ini kita bahas tentang makhorijul sifatul huruf. Yang pertama adalah huruf hamas dan lawannya jahar. Nanti kita akan kembali setelah ini dan dengan materi yang berikutnya insya Allah akan lebih menarik. Jangan kemana-mana dulu, sebentar lagi kita akan kembali. Terima kasih sahabat, masih setia bersama kami di Nabawi TV dengan program Pesantren Nabawi dengan tema mengaji Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita karena cinta terhadap Al-Quran, maka kita akan senantiasa didambakan atau dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis Al-Jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu mendambakan terhadap 4 macam golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang rajin baca Quran. Insya Allah kalau kita rajin baca Quran, maka kita akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut, yaitu yang pertama tadi saya belum begitu mendetail ya. Yang pertama huruf fa, yang kedua ha, yang ketiga adalah tha, yang keempat ha. Itu 4 huruf harus selalu mengeluarkan udara ha ya. Yang kelima adalah huruf shin, sya, tidak boleh tidak keluar udara, itu pasti keluar udara, sya ya. Yang keenam adalah huruf kho. Kho itu adalah adanya di ujung kerongkongan, kho dengan gho berdampingan. Yang selanjutnya adalah huruf sin, sa, sisu ya. Yang ke 8 adalah huruf ka. Allahu akbar, akbar itu harus keluar desis. Tidak cukup kalau kita mengeluarkan Allahu akbar, Allahu akbar, tapi Allahu akbar. Kakiku, bukan kakiku tapi kakiku.
kanikakna, itu ada desisnya. Minal mukni makikan kanika, itu ka ya, bukan ka tapi ka, keluarkan udaranya. Begitu juga ta, bukan ta kata tahu, tempe, tomat, bukan seperti itu, tapi ta mengeluarkan udara. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan an'amta alaihim. Ya, itu perhatikan sahabat ya. Tati tubat tutan tanitatna minal mutnimati tanita. Itu ta ya. Jadi harus benar-benar desis. Siratal ladzina an'amta ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabba, ta ya. Hati-hati dengan huruf ta ya. Itulah huruf yang desis atau huruf yang mengeluarkan udara. Yang kedua adalah lawannya huruf jahr, huruf yang tidak boleh mengeluarkan udara atau nafas tertahan, tidak berjalan bersama huruf karena tertekan pada makhraj ketika mengucapkannya. Yaitu hurufnya ada 19. Yang pertama adalah huruf ain, a, tidak boleh oh. Nah, bukan a tapi a, napasnya tertahan. Kalau kita rasakan dengan tangan a, itu tidak ada udara yang keluar. A, ai, au. Nggak boleh a, ai. Ya tidak boleh. Walaupun bagaimanapun a tidak bisa mengeluarkan udara. Yang kedua adalah lo. Lo, bukan zo, bukan zo yang banyak udaranya keluar, tapi lo ditahan. Ghalizu, sadaqallahul azim, azim. Inilah sifat yang senantiasa harus kita jaga benar-benar. Jangan sampai Allah mengeluarkan udara. Allah, faman awlamu, benar-benar ditahan udaranya, tidak boleh dikeluarkan. Yang ketiga adalah huruf mim. Ma, tidak boleh ma, tapi ma, mami. Jangan sampai mami, bukan mami, tapi mamimu, mamimu. Ya. Yang keempat adalah huruf wawu. Wawiwu. Nggak boleh wa, bukan wa, tapi wa. Inilah huruf yang tidak boleh mengeluarkan udara. Yang selanjutnya huruf yang ke-6 adalah huruf za. Nah, ini sahabat banyak yang barangkali pelafalan huruf za terlalu besar udaranya. Bukan za tapi za. Aqimis salata atau alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukan razaqna tapi razaqna. Benar-benar dijaga nafasnya atau udaranya jangan sampai keluar. Bukan za tapi za. Zazizu baz, tidak baz. Beda pelafalannya antara za dengan za. Itulah kalimat makhraj za. Sifatnya adalah jahar. Yang berikutnya adalah nun. Naninu. Tidak boleh mengeluarkan udara. Yang selanjutnya, yang ke-7 adalah huruf ko. Ko, tidak boleh ko. Bukan ako, tapi ako. Qul a'udzu birabbil falaq. Ditahan udaranya, jangan sampai keluar. Qaf. Yang ke-8 adalah ro. Rori, tidak boleh ro. Kalau ro berarti udara banyak keluar. Jangan sampai kita pelafalkan Ar-Rahmanir Rahim, tapi Ar-Rahmanir Rahim, tidak keluar udaranya. Makanya kita kalau pelafalan makhrajnya bagus, sifatnya juga tepat dengan makhrajnya, maka pelafalan kita akan menjadi bagus dan indah. Itulah huruf Al-Qur'anul Karim. Yang selanjutnya adalah huruf hamzah, a, i ya. A, i, u, ba. A tidak boleh a, tapi a tidak boleh keluarkan udara. Yang selanjutnya adalah huruf zal, za.
tidak boleh za, ya. Apalagi za, a'udzu. Wah, itu jauh sekali makhrajnya, ya. Dengan sifatnya juga jauh, bukan a'udzu tapi a'udzu, lu. Tidak boleh keluar udara. Dzazi dzubal, dzu dzani dzana minal muzni madzi dzani dza. Itulah sahabat. Sampai nanti kita lanjutkan kembali setelah ini. Sahabat jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjutkan materinya. Insya Allah akan lebih menarik dan sahabat akan lebih tahu nanti, oh begitu sifat-sifat itu. Jangan beranjak dulu, tetap di channel Nabawi TV, jangan sampai berpindah. Terima kasih sahabat, masih setia bersama kami Nabawi TV dengan program Pesantren Nabawi dengan tema mengaji Al-Quranul Karim. Sahabat, baik kita akan lanjutkan kembali. Tadi yang saya bahas baru sampai huruf la. La itu adanya di punggung lidah menyentuh gigi seri atas. La itu ada 3 huruf yang sama makhrajnya. 1 la, kedua tha, ketiga lo. Tha, la, lo itu sama persis makhrajnya di punggung lidah. Dan tidak boleh mengeluarkan udara untuk za sama ro. Tapi kalau tha harus keluar udara. Karena tha adalah huruf hamas di sini tha. Nah kalau ada dalam hamas berarti di jaharnya pasti tidak ada. Rancu kalau di hamas ada, di jahar ada. Nanti 2 sifat tidak bisa. Harus satu sifat, salah satunya harus ada pada hamas atau jahar. Kalau sudah ada pada sifat hamas maka tidak ada dalam sifat jahar. Kalau ada dalam sifat jahar maka pasti tidak ada di huruf hamas. Karena itu berlawanan. Yang baik saya akan lanjutkan huruf yang tidak boleh mengeluarkan udara yang disebut huruf jahar. Itu za, yang berikutnya adalah huruf ro. Tidak boleh ro terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar nanti timbul kayak suara kotor. Ro, bukan ro. Kalau ro nanti sama dengan kho pelafalannya, bukan kho tapi ro, benar-benar bersih ro, sehingga tidak ada udara. Tapi lah kho memang harus keluar udara, seperti ada di sini kho, karena kho itu mengeluarkan udara, makanya agak kotor pengeluarannya. Kho. Kalau ro tidak, ro. Beda antara kho dengan ro. Memang makhrajnya sama di sini, di punggung, di ujung kerongkongan. Ro sama kho. Ro, bukan kho, bukan. Bukan ghairil tapi ghairil, benar-benar bersih. Ro. Yang selanjutnya adalah huruf dad atau lo, bukan do, bukan do wala do, bukan. Tapi walau do. Bukan walad dolin tapi walau do, diangkat. Artinya lidah itu menempel ke langit-langit dari pangkal sampai ke ujung. Makanya susah pelafalan do ini. Tidak ada manusia yang sempurna melafalkan huruf dod kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa hanya sekedar mendekati kebenarannya, bukan 100% benarnya melafalkan huruf dod. Nah, untuk itu berhati-hati dengan lo, ya. Yang berikutnya yaitu huruf jim, ja. Tidak boleh ja. Karena jim adalah sifatnya jahar, bukan hamas. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim itu mengeluarkan udara namanya. Berarti salah sifatnya. Aturan di jahar itu maksudnya di hamas. Sedangkan di hamas tidak ada huruf jim, ya. Jadi ja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim, bukan nirrajim. Hati-hati. Bukan jim tapi jim. Bukan ja tapi ja. Jajiju. Maka kita latihan terus makhrajnya. Jajiju beserta sifatnya tentunya. Jajiju baja.
jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Itulah cara latihan, terus menerus kita melatih makhraj beserta sifatnya dan hukum bacaannya. Yang berikutnya adalah huruf da, dadidu, bukan dadidu, tapi dadidu, tidak mengeluarkan udara. Dadidu bada. Ya, dadidu. Dadidu, jangan dadidu. Ya. Yang selanjutnya adalah huruf to. Bukan to bukan, tapi to. Jadi to adalah salah satu huruf yang tidak boleh mengeluarkan udara, yang disebut huruf jahar. To bukan to. Makanya hati-hati pelafalan to jangan sampai sama dengan huruf ta. Kalau ta punya sifat hamas, sedangkan to tidak boleh ada hamas. Sifat berlawanannya adalah jahar. Ta huruf hamas, sedangkan to adalah huruf jahar. To. Sirotol, bukan sirotol, bukan sirotol, tapi sirotol. Benar-benar tidak boleh mengeluarkan udara. Tidak ada desis dalam huruf to. Yang ke-9 adalah huruf lam. Yang selanjutnya bukan ke-9, yang ke-18 adalah huruf lam. Lalilu, lalilu bal, lalilu bal. Lulallalilal minal mulni malilal lalila lalilu, nggak boleh lalilu ya, la biasa lalilu ya, karena huruf lam ini tidak boleh mengeluarkan udara atau bukan huruf hamas. Yang terakhir yang ke-19 adalah huruf ba. Babibu, babibu, boleh babibu. Bismillah bukan bismillah. Nah, banyak mungkin sahabat ya, teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang melafalkan baknya masih belum pas dengan sifatnya. Bukan bismillah tapi bismillah. Bismillah, bukan bismillah tapi bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah tapi bismillah. Ba itu adalah huruf jahar, bukan huruf hamas. Itulah sahabat dua sifat ya. Dua sifat, yang pertama adalah sifat hamas, lawannya sifat hamas adalah sifat jahar. Hamas artinya sifat yang harus berdesis mengeluarkan udara. Sedangkan jahar adalah sifat yang tidak boleh mengeluarkan udara. Sahabat terus latihan terus antara dua sifat ini, antara sifat yang hamas dan sifat yang jahar. Insya Allah sering latihan kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Artinya akan bisa bagus membaca Al-Quranul Karim. Sahabat, itulah dua sifat yang saya jelaskan. Insya Allah ada manfaatnya. Mudah-mudahan sahabat bisa terus berlatih terus sehingga menghasilkan bacaan yang bagus. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat, berlatih terus. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita bisa bertemu kembali di acara dan gelombang yang sama tentunya di frekuensi Nabawi TV. Jangan lupa sahabat, panteng terus Nabawi TV, insyaallah berkah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.